Yang pertama seorang laki-laki yang mengimami kaum. Imam, jadi pemimpin salat jamaah. Wahum lahu radun, sedangkan mereka itu kaum riba untuknya. Imam yang disukai oleh para makmumnya. Nyan hana yoga kuitamnya. Hana yoga garuara kiamatunya gudong grogo hadu tumpukan ke suri. Imam yang disukai oleh kaumnya oleh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita tentang keutamaan adzan dan iqamah. Warawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridha kepada beliau, meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatun adhaminu lahumul jannah. Kata Nabi, 5 orang aku jamin untuknya surga. Nah 5 urang najamin li Rasulullah tamang surga. Yang pertama, al-mar'atus shalihatul muti'atu li zawjiha. Yang pertama adalah perempuan yang salihah, artinya yang taat kepada Allah, yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, lagi taat kepada suaminya. Seorang perempuan yang taat kepada Allah dan taat kepada suami dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Bahkan di dalam kitab Syarah Uqudul Lujaid fi Huquqiz Zawjain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menakal sebuah hadis bahwa nanti di saat masuk surga itu, orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad. Tapi yang pertama kali tiba ke surga bukan Nabi Muhammad. Karena di saat Nabi Muhammad sedang berjalan menuju surga, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berlari cepat melewati beliau ke pintu surga. Sampai Nabi Muhammad sendiri terheran-heran, kok bisa ada orang yang sampai ke surga sebelum saya? Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, siapa orang tersebut? Jibril menjawab, orang tersebut adalah seorang wanita muda yang ditinggal mati oleh suaminya, tapi dia memiliki beberapa orang anak yatim. Lalu dia tidak kawin dengan laki-laki yang lain, menahan diri tidak kawin dengan laki-laki yang lain, sambil membesarkan
anak-anak yatim tersebut sehingga besar dan semuanya dikawinkan. Orang itulah yang kata Rasulullah akan lebih dahulu sampai ke surga dibanding dengan Rasulullah. Walaupun yang masuk surga pertama adalah Rasulullah. Ya. Jadi ada kelebihan tersendiri bagi seorang wanita. Sehingga dalam hadis ini yang pertama sekali di antara 5 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah adalah wanita yang saleh, yang taat kepada suami. Kalau disebut saleh, taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Yang kedua yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, al-waladul muti'u li abawaihi. Seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Taat kepada ibunya, taat kepada bapaknya. Semua kita adalah anak para jemaah. Walaupun kita sekarang juga sebagai orang tua, tapi juga anak. Kita punya ibu, punya bapak. Kadang ibu dan bapak kita masih hidup, maka kita harus taat kepadanya. Karena di saat keduanya telah mencapai umur kibar, umur tua renta, disitulah seseorang anak diuji dengan kedua orang tuanya. Maka Allah mengatakan, imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimah. Di saat salah seorang ibu atau bapak kita mencapai umur kibar, umur tua renta dalam pengasuhan kita, atau memang dua-duanya mencapai umur tua renta dalam pengasuhan kita, maka di saat itu kata Allah, fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uff. Wala tanharhumā, dan jangan kamu berkata kasar kepada keduanya. Jangan kamu bentak keduanya, tetapi wa qul lahumā qawlan karimah. Katakanlah, bertutur katalah dengan keduanya dengan tutur kata yang lembut, yang mulia. Maka kita bisa melihat para jemaah, di saat orang tua kita masih bisa mengurus diri sendiri, masih bisa bekerja, jarang anak itu durhaka kepada orang tua. Tapi kebanyakan anak durhaka kepada orang tua adalah di saat orang tua tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Maka di saat itu orang tua pun mencoba bahasa Aceh, kamu mulai berigen ke? Karena kaduha. Urang kaduha kamu mulai berigen. Kenapa berigen? Karena dia sudah terbatasi. Geraknya sudah terbatasi, pergaulannya sudah terbatasi, semua kemauannya sudah terbatasi. Sehingga berigen, lagi tanya Yohan kamu buat rajih berigen, tak agli. Urang tuha, orang tua juga seperti itu. Karena dia dulu berkawan dengan kawan-kawan yang sekarang sudah tidak ada lagi. Ngon ke kami hanali dung bingai kau nyan yang duha gitu. Oh benar jag yang butuh hampah li ngane umit kau nyang kaduha. Kemudian gena paju hampah kabule, gena pobot-bot hanjut le, maka timbul berigen. Wate berigen urang si resiko katanya. Fala taqul lahumā uff. Jangan katakan kepada keduanya uff. Kadang-kadang seorang anak di saat orang tua sudah seperti itu, suaranya sudah tinggi. Kakruhu le katanya. Yang kongkon na pegah kon duduk putihinan geron. Mengadang kata. Aduh na pegahnya, aduh na pegahji, aduh lakainya, aduh lakaiji. Kon duduk inan kon. Kakruhu katanya. Kamulai nada suara kita tinggi. Di saat nada suara kita tinggi, itu sudah cukup untuk menyakiti hatinya, maka itu adalah opok, durhaka kepada kedua orang tua. Kalau mau dijamin masuk surga oleh Rasulullah, jangan pernah bertutur kata dengan nada yang tinggi kepada kedua orang tua. Walaupun sebenarnya dalam hati tanya pikir tak berigen dekat, haim dapat imam berigen. Tapi baik sampai tubit Pak Abah tu haba yang gasa, yang kerh. Tanya harus lebih lembut,
lebih halus dan lebih hibangai di hadapan urang syik. Nyan monyoperle terjamin surga. Karena apabila getanyo tidak mau melakukan demikian, malah melakukan sebaliknya, yaitu karayu su deka kereh su ka macam-macam dah pegah wate urang syik getanyo kadua ka mulai berigen, maka apapun yang kita lakukan para jemaah tidak ada manfaatnya lagi. Kata Rasulullah, "Falyamalil aqu ma syaa ayyamal fala yadkhulul jannah." Silahkan anak yang durhaka melakukan amal apa saja, dia tetap tidak akan masuk surga. Hana yumle sama yang jemaahnya orang jemaah. Menyohati urang syik kata kita. Hana yumle ta ya'bud le kita nyoti mugrib, menyohati urang syik kata kita. Hana yumle ta pupe. Karena mandum getula li Allah han diterima monyo kadurhaka. Maka kalau mau dijamin surga, berbaktilah, taatlah kepada kedua orang tua selama yang diperintahkan itu tidak bermaksiat kepada Allah. Walaupun hati tanya hanagot kubur, asai hanagot, asai pe hanagot menurut Allah. Kadang tanya han cocok laginya. Tapi menurut Allah hana dosa ada yang tetap yang kubur. Monyo urung syik yu para jemaah. Nyan menyona perle gejamin surga oleh Rasulullah. Nyan yang kedua. Yang ketiga yang dijamin surga oleh Rasulullah, al-mutawaffa fi tariqi Makkah. Orang yang wafat di jalan menuju ke Mekah. Artinya orang yang wafat dalam perjalanan ibadah haji. Hanatruh Mekah lewatnya haji. Mungkin Mbak embarkasi melinggai. Kemudian kamu tekad bulat untuk berangkat haji dan sudah berangkat. Mungkin Mbak embarkasi. Atau dalam pesawat, atau ide di hotel kalau umum ibadah haji, meninggal. Yang dijamin oleh Rasulullah, balasannya adalah surga. Yang keempat, wasahibul khuluqil hasani. Yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah yang keempat, sahibul khuluqil hasani, yaitu orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Dia bergaul dengan sesama manusia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Nah, kita harus memiliki sifat hilmi, sabar, sopan, santun, tahu berterima kasih, tawadu, merendah diri, sakhawah, dermawan, suka memberi. Sikap-sikap seperti itu menunjukkan akhlak mulia. Orang yang mulia akhlaknya dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Karena beliau sendiri Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk menjadikan akhlak manusia menjadi akhlak yang mulia. Rasulullah sendiri yang mengungkapkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya saja diutus oleh Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Artinya tugas pokok Rasulullah itu tidak lain tugas Rasulullah kecuali hanya untuk menjadikan akhlak orang dari biadab, dari jahiliyah menjadi akhlak yang mulia, menjadi khuluqin hasanin, akhlak yang mulia. Maka orang yang mulia akhlaknya, yang baik pergaulannya dengan sesama manusia, dijamin oleh Rasulullah akan masuk surga. Yang terakhir, waman adzana fi masjidim minal masajidi imanan wahtisaban. Yang dijamin masuk surga yang kelima oleh Rasulullah, orang yang mengumandangkan adzan di sebuah masjid dari berbagai macam masjid, imanan wahtisaban, karena iman dan ikhlas kepada Allah. Jadi setiap orang yang mengumandangkan adzan secara ikhlas dan yakin penuh keimanan terhadap balasan Allah, dia dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Jadi para jamaah,
Kita melihat dalam hadis ini Rasulullah telah membuka 5 jalan untuk mendapatkan jaminan masuk surga. Jalan pertama bagi perempuan, taat kepada Allah dan suami. Jalan kedua sampai kelima untuk kita laki-laki. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, wafat dalam perjalanan haji. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, menjadi muadzin dengan ikhlas di sebuah masjid. Itu adalah jalan-jalan yang membuat kita dijamin masuk surga. Tinggal lidahnya tempuh salah satunya saja pada jemaah. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi bersabda, al-imamu dhaminun. Imam, kata Rasulullah, seorang imam itu adalah penjamin. Imam, kata Rasulullah, dhaminun, penjamin. Wal muadzinu mu'tamanun, sedangkan muadzin adalah pemegang amanah. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Rasulullah berdoa, ya Allah, tunjukilah para imam dan ampunilah para muadzin. Al-Faqih Abu Lais menjelaskan maksud dari hadis ini. Kenapa Rasulullah mengatakan imam penjamin, sedangkan muadzin pemegang amanah. Muadzin dinamakan sebagai pemegang amanah karena manusia iktamanuhu fi amri salatihim wa saumihim, memberikan amanah atau kepercayaan kepada para muadzin tersebut dalam perkara salat dan puasa mereka. Ditanya tajak sembahyang masjid pajak kata dengan azan. Munyohana urang azan. Belum tajak ada begininya belum berubah. Berarti kita menyerahkan kepercayaan kita untuk menyeru kita bahwa waktu salat itu sudah tiba kepada muadzin. Maka muadzin itu pemegang amanah. Begitu juga dengan puasa. Dalam hal sahur, kita juga menyerahkan kepercayaan kepada muadzin. Kalau kita sudah mendengar muadzin mengumandangkan azan di masjid, hendak baju tak boleh tanya. Karena legitanya kata deku kageboh kagebangin masjid. Jadi muadzin itu pemegang amanah. Begitu juga di waktu maghrib, menyo muadzin kagek kumandangkan azan, katanya kata berbuka. Karena kata deku kamalah kamu maghrib. Siapa yang kita percaya? Muadzin. Azannya menjadi pertanda bahwa sudah boleh berbuka puasa. Maka muadzin itu adalah pemegang amanah. Famin haqqil muslimina 'alal muadzin alla yu'adzina lis salatil fajri hatta yatlu al fajr likai la yashtabiha alaihim rusalatihim wasuhurihim. Termasuk hak orang-orang muslim terhadap muadzin, kata Abu Lais, yaitu seorang muadzin tidak boleh mengumandangkan salat fajar sehingga telah terbit, sehingga sudah terbit fajar. Kalau fajar sudah terbit, baru dia mengumandangkan azan. Nah, supaya tidak menjadi samar-samar untuk orang-orang muslim, amru salatihim, perkara salat mereka itu dan perkara sahur mereka itu.
Munyona muadzin gebang hana mugu kalon pi kai dubit fajar puhana ka gebang laju. Padahal tanya orang ni, ngijut dan dapat jauh tahu gara-gara ka gebang ka nanya dah dapat jauh tahu ni. Padahal wantai mendong. Kau kaduk ke tanya tengok dia puasa. Padahal kalau menjut semayang karena ka gebang lengkapnya tanya mengkarat semayang laju. Padahal kalau terus dia tengok. Maka hak orang muslim kepada muadzin itu harus benar-benar melihat waktu untuk mengumandangkan azan, terutama waktu subuh. Baik salah, tak igop na yang rencana puasa, tak igop na nak semayang. Baik sampai igop-igop kan itu membaca tahu gara-gara had awal tabang. Ya, baik. Wala yu'adzinu li salatil maghrib hatta taghrub asy-syams. Begitu juga untuk salat maghrib, jangan seorang muadzin mengumandangkan azan sehingga matahari sudah benar terbenam. Kailep mendaurah baru azan. Baik azan. Supaya apa? Likaila yashtabiha alaihim amru futurihim. Supaya tidak menjadi samar-samar untuk orang-orang muslim persoalan berbuka mereka itu. Baik kalau masjid buka, kalau dia buka kawai kaibah. Atau baik kaji buka, mandang gedun le urung anak buka karena telat kaibah. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, betampe awai bang kagak buka aja urut. Ya, kena kejadian di mana sama tu cung-cung orangnya. Awai cung-cung. Ya, padahal cung-cungnya turunnya untuk orang meninggal. Ya, orang kagak do kan. Iku kana kuih mendung. Mesti alma bro kana kuih mendung. Kagak do prek-prek 20 menit dek kamu apa ta. Kagak do. Tiba-tiba musuhnya turunnya. Ada kebiasaan di menasa masjid, cunda bisa bangga kan? Asai kena pengumuman huruf ninggal, musuh turun ni. Leh bai dengar musuh turun ni, orang tu pakai kadroh hotel bukan pasal aku cok, gue baju uju cok jui. Tiba-tiba ka pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya turun mono adalah turun untuk pengumuman huruf ninggal. Ka buka puasa kebahagiaan huruf. Kengkah anak puasa liurnya. Ka payah kabar. Ya, maka harus hati-hati. Dalam persoalan ini muadzin harus hati-hati. Baik awal terbang. Pastikan maghrib matahari sudah terbenam baru kumandangkan azan. Famin hadzal wajh yakunu mu'tamana. Dari sisi inilah, dari sudut pandang inilah seorang muadzin itu dianggap sebagai pemegang amanah. Karena itu kata percayakan kepada kaumnya. Nah, wal imamu dhaminan, sedangkan imam dianggap sebagai dhaminan, penjamin, li'annahu qad dhamina salatal qaum, karena imam itu menjamin salat orang-orang. Fatafsudu salatuhum bi salatihi wa tasihhu salatuhum bi salatihi. Salat orang menjadi rusak dengan sebab rusaknya salat imam, dan sah salat orang dengan sebab sahnya salat imam. Maka imam penjamin. Dah jaminan sembahyang katanya sah, punya sah imam kah ni. Punya imam mana sah adalah in hebat dah anak sah ni. Punya imam rusak adalah in hebat dah biru rusak, maka imam itu penjamin. Dua orang ini sangat penting dalam Islam. Muadzin sebagai pemegang amanah, sedangkan imam sebagai penjamin. Penjamin apa? Penjamin sahnya salat orang-orang yang mengikuti dia. Ya. Qala wa akhbirni Abdul Wahhab an Muhammad bin Fadlani bisamarkan bi isnadihi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Lais berkata, menceritakan kepadaku oleh Abdul Wahhab bin Muhammad bin Fadlani disamarkan dengan isnadnya yang bersumber daripada Anas bin Malik, semoga Allah ridha untuk Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yaqumuna yaumal qiyamah ala kifbanil misk la yahwiluhumul hisab wa la yahzinuhumul faz'ul akbar." Kata Rasulullah, ada 3 orang
nanti di hari kiamat akan berdiri di atas gunungan minyak kasturi. Mereka tidak digentarkan oleh hisab dan tidak ditakutkan oleh ketakutan yang besar, yaitu haru-hara kiamat. Lehedra urunyan kebukaan Rasulullah kuman uro kiamat gudong di atuh gunungan kasturi. Nah, gunung kuman yang terbuat dari minyak misik, dari kasturi. Iwaduhnya urungnya gudong lehedra urunyan. Ya. Hanayo ku hisab. Urung lain ku yo ka ku hisab di banjara ada perintah yang ai dah mau jauh cukup yo. Urunyan santai-santai mentau. Dai pegaron ini perintah peliti. Hanayo ku nya ku peliti nam yo. Karena itu puro kan talah. Yo hana talah kan ayo ni. Pimnya talah ada meo pi boleh perintah katiju dah. Katiju dah jo bidanya. Hana yo gurunya. So urungnya rajulun amma qauman wa hum lahu rabun. Yang pertama seorang laki-laki yang mengimami kaum. Imam, jadi pemimpin salat jamaah. Wa hum lahu rabun. Sedangkan mereka itu kaum riba untuknya. Imam yang disukai oleh para makmumnya. Nyan hanayo guhitabnya. Hanayo guharuara kiamat. Nya gudong grogo hadu tumpukan kesuri. Imam yang disukai oleh kaumnya, oleh jamaahnya. Maka imam ya tunggu behaki ibanjarat menciptakan diri disukai oleh jamaah. Nah, di antara kepujarkan Rasulullah, imam itu disukai oleh jamaah, akhlaknya harus bagus. Jangan melakukan kefasikan. Nah, kemudian jangan banyak kesalahan dalam salat. Belut salah dalam sembahyang, apalagi salah yang dapat merusak salat. Kemudian hendaknya salatnya ringkas, jangan terlalu panjang. Pilih ayat yang agak mu'ed. Walaupun kon mu'ed dah, kon bukulbu tapi supaya nak kala makmum kulhu tapi nanyo kon kanya. Nah, teror nyo mugrib kulhu kan. Nyo mugrib memang qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad nya tiga ayat khusus yang untuk mugrib. Nya sembahyang lain hanya baca tu. Gimana? Oh, bayak berkenan, bayak pun tu sembahyang berkat tu. Nah, jadi nyan cara supaya makmum suka kepada imam. Nah, di saat seorang imam disukai oleh makmum, maka kata Rasulullah dia nanti dari kiamat akan berdiri di atas tumpukan gunung kasturi, lalu dia tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gentar terhadap hisab dan terhadap faz'ul akbar, yaitu haru-hara kiamat. Ana yo santai namanya. Na ordal mungkin orangnya. Na orang dalam. Ana yo na orang dalam puyo. Yang kedua, warajulun adzanal khamsa ibtigha'a wajhillah. Yang kedua, seorang laki-laki yang mengumandangkan azan salat 5 waktu. Mengumandangkan azan untuk salat 5 waktu dari subuh sampai isya konyan bang nabi berjinnya. Ibtigha'a wajhillah. Dia mengumandangkan azan hanya mencari keridhaan Allah, artinya ikhlas kumandangkan azan. Kau ni gaji, tapi ada ijuk gaji, hana dah dula sih, biar mungkin tu punya ijuk gaji dan bayar dah dula baru kau ikhlas hana, tapi kau nyan dah perlem, ya ijuk dah terima. Katanya kau malaikat gimana dah terima? Yang hana terima kau malaikat tajuk tu sah tu, ya kan? Musuh malaikat tajuk tu sah. Nabi Ibrahim saja pernah tajuk kamu yang dulu malaikat. Ya pura-pura sama malaikat, ya bergadro kurung Tuhan, yang hedanya kuno janji oh tapi kamu yang tahu Ibrahim. Piyu muda tepeh dengan kuih Nabi Ibrahim. Ya, nampak di kau dah tepeh kujo di mandung Nabi Ibrahim. Ngejok geron kali mandung, long je numai tajan ron. Aku bi geron, mu hana ada gitu home. Ya, mu malaikat hana ada kejoan dah tu. Mamnya urang hitung. Atai be dalah ke. Nah, jadi seorang muadzin yang mengumandangkan salat 5 waktu dengan ikhlas, mereka nanti di hari kiamat akan berdiri di atas tumpukan gunungan kasturi,
tidak pernah gentar dengan hisab dan tidak pernah takut dengan yaitu faz'ul akbar, huru-hara kiamat. Yang ketiga, abdun ata'a rabbahu wa saidahu, seorang hamba yang taat kepada Tuhannya dan kepada saidnya, pemiliknya. Anali jino hamba jamun na urang iblau bugo, jamun na bulau urang apa, urang iblau bugo, lalu legapnya kaji kelamin kau, hana milik kita pulih karena kau yang kaji milik kau, kalau kayak binatang. Nyan apabila dia taat kepada Allah, artinya perintah Allah dijalankan, dan taat kepada pemiliknya, perintah pemiliknya dia jalankan, maka dia juga termasuk salah seorang yang akan berdiri di atas gunungan kesturi, tidak gentar dengan hisab dan tidak takut dengan faz'ul akbar, kuman puro kiamat. Jadi yang mungkin mendang jino 20, imum ngan muadzin. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ay yanzura fi baiti muslimin illa bi idzni. Nyo agak lain macam ujung baru kuna. Tidak halal bagi seorang muslim bahwa melihat ia ke dalam rumah seorang muslim yang lain kecuali dengan izinnya. Tanya orang Islam, gajarkan akhlak di Rasulullah, baik galak tak ya jenguk-jenguk dalam rumah. Hana halu yang baik dah pintu bacul rumah ya jenguk ni. Tidak. Anjur pulangnya jamun-jamun urang ngomong gedang di rumah. Jamun ke hanafi aku gemuk gedang kan, urung ina gemuk gedang nyata jenguk dah gedang-gedang pergi. Ya. Maka diajarkan oleh Rasulullah, tidak halal bagi seorang muslim melihat ke dalam rumah muslim yang lain. Maka adab kita bertamu ke rumah orang lain, di saat kita datang pintu tertutup, yang pertama berikan salam sambil berdiri menyamping, tidak menghadap ke pintu, menyamping. Hana sehingga dia buka pintu hana langsung ke ditangi, berdiri menyamping, menyaurung nada punya rumah gua nyalengnya. Tok pintu, assalamualaikum, kita menyamping. Lalu kapan kita masuk? Bukan setelah dijawab salam, tapi setelah dipersilahkan masuk. Dijawab salam bukan pertanda kita sudah boleh masuk. Tanya oleh hajino hana ada ke jak rumah gua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, buka pintu gerok, kita mau kita pakai itu. Padahal hana. Rasulullah Allah menjelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah selain rumah kalian sehingga kalian memberi salam, sehingga kalian meminta izin dan memberi salam untuk pemilik rumah atau untuk isi rumah tersebut. Jadi dua buah syarat baru kita mau. Lakai izin dan bisa lum. Tanya jino tinggal bisa lum tak kalau lakai izin tak jadi rendah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu kau rumah. Tanya ada demung thuk maje, ada demung thuk milu pe. Ya kan? Mai jakrong ada demung pinggang. Kadro hurung dalam rumah. Engkau malai kita nyawa dalam rumah. Maka itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi tidak halal itu kata Rasulullah. Fa inna bara, kata Rasulullah, jika ia melihat, menokah gelarang oleh Rasulullah hanggup ikalan hana halu, tapi naurung ya jenguk di dalam rumah kau. Nyan fakat damara, sungguh ia telah menghancurkan dirinya sendiri dan menghancurkan marwah orang lain. Jek kemalai orang dalam rumah. Waman damara fakat naqada ahda. Sedangkan orang-orang yang telah menghancurkan, sungguh ia telah meruntuhkan janji.
Orang yang sudah menghancurkan marwah orang lain dan dirinya, itu dianggap oleh Rasulullah sudah putus hubungan perjanjian dengan Rasulullah. Hanalim na ikatan dengan Rasulullah. Ka menyoba hasa kita nyoba ke Rasulullah kah kuro hidung kuro. Hanalim. Han gebantule di Rasulullah dengan rok ya kiamat ka kekah kuro hidung kuro. Putus hubungan Rasulullah. Kalau kita sudah menghancurkan kehormatan orang lain. Wala yahillu li muslimin yusalli wa huwa hakinun hatta yukhaffifa. Dan tidak halal bagi seorang muslim salat padahal ia dalam keadaan hakinun, menahan kencing. Detekit. Tapi hana datang sembahyang aja. Tira sembahyang, tira putun Meri babruna belajar berbaik gitu. Nya hana hali. Haram bagi Rasulullah. Nya haram ke Rasulullah, kon haram fuqaha. La yahillu hana hali. Nya hana hali ke haram. Nya ke Rasulullah kon fuqaha. Hatta yukhaffifa. Panjang baruh jud sembahyang. Yukhaffifa. Dia meringankan. Artinya membuang dulu air seninya. Ya tung'i ile gede. Baru lu tung'i, ra'i tunggu baru sembahyang. Dan ra'i bibegleh beatasan. Karena ra'inya hati-hati dah karena kencing adalah salah satu penyebab azab kubur. Salah satu penyebab azab kubur kencing. Nah, para ulama mengatakan bahwa penyebab azab kubur itu adalah salah satu aslas 3/3. Sulusun sepertiganya minal bol, kencing. Penyebab katanya ganti dengan kubur sepertiganya karena wasulusun ghibah, sepertiganya mobat. Wasulusun namimah, dan sepertiganya namimah, provokasi. Ku pakai kau. Menyolhebohnya lengkap na bagdanya hana gogle darah mupat cukup galade ku pakai kau lutha kau dengan ada pakai danyo lengkap ada kubur sabuh paket bulat gobi danyo anak kurang macam menyonyan bu maka bugleh darah ini danyo. Wala yahillu lil muslimin ayya umma qauman illa biidnihim. Dan tidak halal bagi seorang muslim, kata Rasulullah, bahwa mengimami ia akan sekelompok orang kecuali dengan izin mereka itu. Hanjil dia tanya mentang-mentang tanggap drone malim tajak aju boleh ukur dia ada. Hana mempersilahkan be. Nyan hana halal. Menyokai persilahkan. Ya, memang hana pada dula. Tunggu nyan baru saja. Ikau kadang-kadang aja dua limum droi pada depannya. Udah aku malim-malim droi benar. Masing-masing tempat. Po rumah, po tempat, tuan rumah lebih layak jadi imam daripada kita maka beda aku malim-malim droi. Beda jauh mau pijit go, danyo ya dong imam. Nah urun droi mau pijitnya. Nah menanti di go jauh pijit danyo. Nah urun droi di danyo pijit danyo be go ya dong imam. Nyan adab akhlak. Jadi kata Rasulullah tidak halal seseorang mengimami sekelompok orang kecuali orang-orang yang imami telah memberi izin karidai baru halal. Fa in fa'ala jika ia melakukan demikian ujaklah juga ada imam yang nam suami ubi karena urang da imam urang lain kan begitu nyan kubilat salatuhum salat mereka diterima salat urang yang ikut konyan salat makmumnya diterima waruddat salatuhu tapi salatnya imam ditolak. Orang yang jamaah imamnya keterima semayang ya Allah, saya semayang sah, keterima. Tapi pemimpin jamaahnya tunggu imamnya karena hana sau persilakan kagi adong laju imam, ruddat gitu oleh Allah, getulak semayang, hana keterima. Allah hana galak aku urang lagi nya. Jadi Allah ingin kita berakhlak kon modelnya. Wala yakhussul imamu nafsahu bid'a, dan jangan kata Rasulullah seorang imam mengkhususkan dirinya dalam berdoa. Ibrahim tem doa be gerau tagai. Be tem doa
Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mendamer mufrad mendung pakai. Arti jitu kopnya. Urang lain amin. He yang min karena hani depu arti urang lain. Tengkira depu arti tipa ada kuron tekan kemodan. He kemokeun amin. Jadi kamu nyorame kita nyota jamaah, nyota nak doa pakai ngandamer jamaah buruh urangkeun amin. Fa in fa'ala dzalika faqad khanahum. Jika seseorang imam berdoa untuk dirinya sendiri, tidak untuk sekalian orang, maka kata Rasulullah faqad khanahum. Sungguh ia telah mengkhianati mereka. Imam pengkhianat kata Rasulullah. Munyo berdoa ke roh tagai. Nah, no mentang kajian kita para jamaah. Tutup dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.